Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Komariah dengan NPM 241063111028. Saya mahasiswi dari semester 4 program studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menyelesaikan ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Baik, langsung saja yang pertama yaitu jelaskan bagaimana pengertian filsafat pendidikan Islam dapat mempengaruhi praktik pendidikan di madrasah dan pesantren, serta berikan contoh konkret dari pengalaman Anda atau observasi di lapangan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan filsafat pendidikan Islam terlebih dahulu. Seperti yang saya sudah baca, yaitu filsafat pendidikan Islam pada dasarnya adalah cara pandang yang mendasar tentang hakikat manusia, tujuan hidup, sumber ilmu, serta nilai-nilai yang menjadi landasan proses pendidikan. Filsafat pendidikan Islam ini sangat berpengaruh langsung terhadap praktik pendidikan di madrasah dan pesantren karena bisa menentukan tujuan, metode, kurikulum, hingga hubungan guru dengan murid. Dalam filsafat pendidikan Islam, tujuan utamanya yaitu adalah membentuk manusia yang insan kamil, yaitu seimbang antara aspek intelektual, spiritual, dan akhlak. Contoh konkretnya itu seperti yang pernah saya alami di pesantren, yaitu santri tidak hanya dinilai dari hafalan kitab, tetapi juga dari sikap sehari-hari seperti kedisiplinan sholat berjamaah, sopan santun, dan ketaatan terhadap aturan. Di madrasah, biasanya pelajaran umum itu seperti sains dan matematika tidak dipisahkan secara kaku dari nilai-nilai keislaman. Guru sering mengaitkan materi pelajaran dengan ayat-ayat Al-Quran atau nilai tauhid sehingga peserta didik memahami bahwa ilmu pengetahuan merupakan bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu bandingkan kedudukan filsafat pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan Barat. Apa saja sih kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam konteks pendidikan di Indonesia? Baik, saya akan menjawab soal tersebut. Sebenarnya filsafat pendidikan Islam itu dan filsafat pendidikan Barat itu sama-sama menjadi dasar dalam pendidikan, tetapi ada bedanya pada sumber dan tujuannya. Yang pertama itu filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam itu berlandaskan pada wahyu dan menekankan keseimbangan antara ilmu, iman, dan akhlak. Sedangkan filsafat pendidikan Barat itu lebih berlandaskan rasio dan pengalaman dengan fokus pada kebebasan berpikir dan perkembangan ilmu. Apa sih kelebihan dan kekurangannya? Kelebihan filsafat pendidikan Islam di Indonesia adalah kuat dalam pembentukan karakter dan moral, namun kadang masih kurang dalam inovasi dan berpikir kritis. Sebaliknya, kelebihan filsafat pendidikan Barat yaitu unggul dalam sains, teknologi, dan pemikiran kritis, tetapi cenderung lemah dalam aspek spiritual dan nilai. Karena itu, pendidikan di Indonesia lebih baik menggabungkan keduanya agar seimbang antara kecerdasan dan akhlak. Jadi tidak ada perbedaan di antara filsafat pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan Barat. Hanya saja perbedaannya tadi yang sudah saya jelaskan. Yang ketiga, jelaskan kerangka kerja yang menggambarkan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Sertakan elemen-elemen penting yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Jawabannya, kerangka kerja filsafat pendidikan Islam itu biasanya mencakup yang pertama itu dasar, tujuan, isi, metode, dan evaluasi yang saling berkaitan. Biasanya kerangka kerja filsafat pendidikan Islam itu dasarnya adalah Al-Quran dan hadis. Tujuannya untuk membentuk insan kamil, lalu diturunkan ke dalam kurikulum, metode pembelajaran, dan sistem penilaian. Dalam pengembangan kurikulum, elemen pentingnya yang pertama itu yang harus diperhatikan adalah tujuan yang berbasis tauhid, materi yang seimbang antara ilmu agama dan umum. Jadi tidak menonton ke ilmu agama dan tidak menonton ke ilmu umum. Semuanya harus diseimbangkan. Yang ketiga, metode yang membentuk akhlak, peran guru sebagai teladan, lingkungan yang religius, serta evaluasi yang mencakup
aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku. Yang keempat, dalam konteks ontologi pendidikan Islam, bagaimana Anda dapat menerapkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam saat ini. Biasanya dalam ontologi pendidikan Islam itu manusia dipandang sebagai makhluk jasmani dan ruhani yang memiliki potensi akal, hati, dan amal. Prinsip ini biasanya dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan lembaga pendidikan Islam saat ini dengan menyeimbangkan semua aspek tersebut dalam praktik pendidikan. Misalnya, contoh, untuk menghadapi masalah lemahnya karakter di era digital, lembaga pendidikan dapat menekankan pembinaan akhlak dan spiritual melalui pembiasan ibadah, keteladanan guru, dan lingkungan yang religius. Untuk mengatasi ketertinggalan dalam sains dan teknologi, kita harus punya prinsip bahwa menuntut ilmu adalah bagian dari ibadah dan dapat mendorong integrasi ilmu umum dan agama secara serius dalam kurikulum. Nah, dengan itulah prinsip ontologi pendidikan Islam membantu lembaga pendidikan. Bisa membantu lembaga pendidikan menjadi lebih seimbang, relevan, dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Yang kelima, jelaskan urgensi epistemologi pendidikan Islam dan bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik. Epistemologi pendidikan Islam itu sangat penting karena menjelaskan bagaimana sumber dan cara memperoleh ilmu dalam Islam, yaitu melalui wahyu. Biasanya itu kalau wahyu itu Al-Quran dan hadis, melalui akal dan pengalaman. Urgensinya itu bisa dilihat dari cara berpikir peserta didik agar tidak sekadar cerdas tetapi juga benar secara moral dan spiritual. Dan peserta didik itu tidak pernah menyalahgunakan ilmu karena selalu dikaitkan dengan tanggung jawab pada Allah dan kemaslahatan manusia. Kontribusinya terhadap masyarakat adalah bisa melahirkan individu yang berilmu, berakhlak, dan bijak dalam bertindak. Masyarakat yang berbentuk menjadi lebih adil, beretika, dan tidak mudah terpengaruh oleh penyalahgunaan ilmu sehingga tercipta kehidupan yang lebih harmonis dan bermartabat. Yang nomor 6, tinjau aksiologi pendidikan Islam yang ada saat ini. Apa saja sih pendekatan yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan mengapa? Aksiologi pendidikan Islam itu menekankan nilai-nilai yang mendasari tujuan dan praktik pendidikan seperti akhlak, spiritualitas, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Saat ini biasanya tuh pendekatan yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam adalah pendekatan holistik, kontekstual, dan berbasis karakter. Apa sih pendekatan holistik itu? Pendekatan holistik itu memastikan pendidikan tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga spiritual, emosional, dan sosial peserta didik. Dan kemudian pendekatan konseptual menyesuaikan pembelajaran dengan tantangan zaman, misalnya dengan mengintegrasikan teknologi dan ilmu modern tanpa mengabaikan nilai Islam. Sedangkan pendekatan berbasis karakter itu menekankan pembiasan akhlak mulia melalui keteladanan guru, kegiatan harian, dan lingkungan yang religius. Yang ketujuh yaitu jelaskan rancangan program pendidikan yang akan Anda buat yang mengintegrasikan hakikat manusia dan hakikat pendidikan dalam konteks pendidikan Islam. Apa saja sih komponen utama yang harus ada dalam program tersebut? Baik, saya akan menjawab. Rancangan program pendidikan Islam yang mengintegrasikan hakikat manusia dan hakikat pendidikan bertujuan yaitu untuk membentuk peserta didik yang seimbang antara akal, hati, dan amal. Program ini menekankan bahwa pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk karakter, spiritualitas, dan kemampuan sosial peserta didik. Apa saja sih komponen utamanya? Komponen utamanya yang pertama yaitu tujuan pendidikan.
Tujuan pendidikannya itu menjadi pedoman yang jelas, misalnya mencetak individu yang beriman, berakhlak mulia, cerdas dan mampu berkontribusi bagi masyarakat. Yang kedua, kurikulum atau isi pembelajaran. Apa sih yang dimaksud isi pembelajaran itu? Yang dimaksud isi pembelajaran itu mengintegrasikan ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, fikih, dan akhlak dengan ilmu umum. Contoh ilmu umumnya itu sains, teknologi, sosial, dan lain-lain ya, agar peserta didik memiliki wawasan luas dan tetap berlandaskan nilai Islam. Yang ketiga, metode pembelajaran. Metode pembelajarannya ini berbasis keteladanan guru, diskusi, pembiasaan, dan pembelajaran interaktif yang mengembangkan akal, keterampilan, dan moral. Dan yang terakhir yaitu kita perlu evaluasi. Evaluasi itu tujuannya untuk mengukur tidak hanya aspek kognitif, tetapi juga sikap, perilaku, dan spiritual peserta didik secara berimbang. Baik, yang terakhir yaitu dalam konteks demokratisasi pendidikan, bagaimana Anda melihat peran filsafat pendidikan Islam dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil, serta berikan contoh implementasi yang relevan. Filsafat pendidikan Islam itu dapat menjadi landasan untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil, karena bisa menekankan bahwa setiap manusia itu memiliki potensi unik atau fitrah dan hak untuk memperoleh ilmu tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi. Prinsip ini sejalan dengan demokratisasi pendidikan, yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk belajar dan berkembang. Implementasinya tuh bisa terlihat dengan misalnya di pesantren dan madrasah modern yang membuka program beasiswa untuk anak dari keluarga kurang mampu, sehingga mereka tetap bisa mengakses pendidikan yang berkualitas. Contoh lain adalah sekolah Islam yang merancang kurikulum fleksibel mengakomodasi kebutuhan peserta didik dengan kemampuan belajar yang berbeda, termasuk program remedial atau pembelajaran personal. Baik, cukup dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.